ya alhamdulillahnya sih saya sekarang lebih tenang aja sih Mbak. Kalau kemarin tuh udah kayak mungkin staff-staff saya tahu saya udah kayak orang gila. Gak gila aja udah bersyukur ya. Mungkin kita kehilangan uang 14M. Terus udah gitu saya dibuat kayak orang tolol. Saya nggak fokus. Tapi saya percaya bahwa ketika orang-orang terdekat saya bilang, lu harus fokus. Karena ketika lu tidak fokus, makhluk-makhluk itu akan masuk. Dengan gampangnya mereka akan masuk ke dalam tubuh kamu dan pikiran kamu. Apapun saya kasih, terus dia mau pergi kemanapun, sampai terakhir di Korea tuh saya bayarin DP dia untuk operasi payudara, pokoknya saya iya aja. Besokannya lagi saya 1M dong keluar, saya keluar nih 1M. Itu di luar uang yang kemarin ya. Buset, berarti totalnya udah 2M lebih dong? Lebih Mbak. Oke. Kalau di total-totalin itu kurang lebih hampir uang saya dan suami saya itu 14M. Halo teman-temannya Furi, kali ini Mami Furi kedatangan tamu istimewa ya, yaitu Kak Bunga Zainal yang dari dulu nih, dari masa-masa remajanya dia suka main sinetron, film, apa segala macem, dan sekarang Kak Furi seneng banget dia ada di studio apa ya, horor kali. Hai. Iya, by the way makasih banget ya, makasih udah dateng. Dan ntar sebelum kita nanya-nanya, gimana nih kesan-kesannya ke tempatnya Mami Furi? Agak shock karena aku langsung bertanya, Mbak, kamu tinggal di sini? Kamu tinggal di sini atau ini studio aja gitu? Ternyata kamu tinggal di sini bersama dengan anak-anakmu ya, yang bikin aku shock. Tapi ya awalnya kayak apa ya? Aku kan nggak pernah ya datang ke studio-studio gini, jadi kayak agak sedikit takut. Makanya tadi nanya, Mbak, aku nggak apa-apa kan kalau syuting di sini? Nggak apa-apa. Aman kan? Aman, nggak bakalan diikutin, tenang. Iya, oke. Nah, Kak Bunga sendiri sekarang kesibukannya apa nih? Aku sekarang lagi sibuk membangun satu platform media, itu Hey Media, terus juga beberapa bantuin suamiku untuk bikin project series, dan kesibukan lainnya ada bisnis-bisnis lainnya dan juga sebagai ibu rumah tangga. Tapi ibu rumah tangga masih bisa cantik, masih bisa berkarya ya, luar Itulah biasa. ibu rumah tangga zaman now. Ya, betul. Nah, bicara tentang pengalaman horor nih, pernah ngalamin kejadian horor? Kejadian horor pasti pernah ya, tapi mungkin kalau aku kan tipe orang yang tidak terlalu sensitif gitu ya. Jadi ketika merasakan pasti ada, tapi kalau melihat atau berhubungan langsung itu memang enggak. Cuma kalau merasakan tuh pernah banget ketika aku pindah rumah ke rumah baru waktu itu tahun berapa ya? Tahun 2009 kalau nggak salah, 2009, 2010 itu aku pindah rumah baru, dan aku tuh sering banget ngeliat beberapa penghuni di rumah itu, kayak ada anak kecil, terus ada jubah hitam, dan waktu itu aku lagi hamil kondisinya. Jadi tuh kalau orang lagi hamil aku nggak ngerti, kayak lebih sensitif. Yeah. Jadi ketika aku tidur siang, itu aku kayak, Mbak Furi tahu rep-repan gak sih? Nah, aku tuh masih kurang paham dengan rep-repan itu apa. Tapi kalau aku tanya, rep-repan itu adalah ketika kita tidur dalam keadaan tidak sadar, ada yang makhluk halus yang mencoba untuk mengganggu atau memasuki raga aku, dan sehingga aku bener-bener gak bisa gerak, tidak bisa bernafas gitu. Tapi akhirnya aku bisa sadarkan diri ketika aku berucap dan berdoa gitu. Itu setiap hari kalau aku tidur siang, di usia kehamilan aku tuh sekitar 6-7 bulan tuh. Setiap hari pertama? Anak pertama. Oh, oke. Jadi emang kalau perempuan hamil sih biasanya lebih sensitif. Jadi ada bau hanyirnya. Oh, oke. Jadi sebenarnya mungkin mereka ada yang cuman pengen mengganggu kita atau pengen mengambil janin gitu ya. Oh, itu apakah berbahaya itu juga? Sih, Mbak Putri? Berbahaya, cuman kan alhamdulillahnya kamu kuat. Jadi meskipun kamu nggak sensitif, kamu masih ada
leluhur yang jagain lah Oh, oke. gitu, masih ada pendamping. Terus juga di rumah itu juga banyak banget kayak makhluk-makhluk halus, misalnya kayak tiba-tiba aku jalan, terus di samping tangga tuh dia duduk aja. Memang kayak nggak melihat, tapi aku merasakan kayak dia lagi duduk aja di situ gitu. Nggak mengganggu, tapi cukup nggak mengganggu untuk aku, tapi mengganggu untuk orang-orang di sekitar aku. Nah, siapa aja tuh yang Ya itu pernah kayak digangguin? mbak di rumah, misalnya kayak udah dibersihin, terus tiba-tiba nggak ada orang, berantakan lagi kayak gitu. Terus kayak pintu udah ditutup, terus dia sengaja dibukain lagi. Secara tidak sadar kayak, wah ini iseng nih ganggu gitu kan. Tapi kalau ke akunya sendiri sih enggak. Oke. Gitu. Dan sekarang masih di rumah itu? Enggak, kita udah pindah akhirnya pindah. Pindahnya karena dihantuin atau karena memang pengen suasana baru? Karena kan setelah aku panggil-panggil guru-guru spiritual juga gitu kan, untuk membersihkan lah ibaratnya. Cuma masih aja kayak memang dia pakem banget di situ, sehingga kayak orang-orang rumah di sekitar aku tuh jadi nggak betah bolak-balik keluar dengan alasan yang sama ya, kecuali kayak misalnya, Bu saya nggak betah karena kerjaannya banyak, atau Bu saya nggak betah karena ini. Nah ini tuh bener-bener hal yang sama, mereka akhirnya keluar masuk kerja karena itu terus gitu. Tinggal di rumah itu berarti berapa lama? Sekitar 3 tahunan lah. Cuman 3-4 tahunan ya. Tapi di rumah yang sekarang aman? Aman, insya Allah aman. Oke. Nah jadi pengalaman pertamanya seperti itu. Tapi berarti setelah melahirkan udah sama sekali nggak sensitif, nggak pernah erup-erup atau masih? Nggak sama sekali. Pas kehamilan anak pertama aja, anak kedua tuh aku aman banget dan kebetulan juga udah pindah rumah. Tapi kalau anak yang pertama tuh posisinya memang di rumah yang pertama dan itu hampir setiap hari. Oh gitu. Kalau Mami Furi kayaknya diajak ngobrol tuh hantunya. Oh gitu. Aku ngajak ngobrol gimana dong? Apa kamu teh gitu, jangan kayak begitu atau biasanya gitu. Karena di setiap rumah kan pasti ada penunggunya. Kesan-kesannya kalau sama Mami Furi gimana, angker apa gimana? Horor? Ngelihatnya sih seperti biasa aja ya maksudnya. Cuma kalau pas begitu masuk ke atas, aku tuh terkaget-kaget sama mungkin banyak banget boneka koleksinya itu satu. Terus ada susu-susu yang kayaknya itu apa sesajen atau apa gitu kan. Jadi kayak nampak horor aja sih. Nampak horor, tapi tadi kalau ngobrol di bawah nggak terlalu, cuma pas ke atas kayak di luar nalar kali ya, di luar nalar gitu. Di luar akhirnya, nalar ya kaget gitu. Iya. Nah, tapi seneng koleksi boneka nggak? Enggak. Oh enggak. Enggak ya, karena memang dulu Mama tuh pernah bilang sih kalau boneka berbentuk manusia atau berbentuk hewan atau apa itu biasanya akan jadi tempat buat sarang mereka. Hantu atau apa gitu. Jadi kayaknya sampai sekarang aku bener-bener berusaha untuk nggak koleksi-koleksi kayak gitu. Nggak koleksi. Padahal tadinya mau dibikinin. Oh jangan, nggak usah, makasih ya. Iya. Oke. Nah kalau peristiwa horor yang terjadi baru-baru ini mungkin apa? Ada banget. Sebenarnya ini ada kaitannya dengan case aku yang sebentar lagi aku memang mau jalani proses gitu. Jadi dari proses apaan tuh? Proses hukum. Oh sampai ke proses hukum? Iya, karena akhirnya merugikan aku secara finansial, materi, fisik dan mental aku, jadi ngeganggu banget. Terus mengorbankan orang-orang di sekeliling aku, jadi mengorbankan banyak orang, jadi kayaknya aku harus lakukan ini ke jalur hukum. Tapi terlepas dari itu ada kejadian-kejadian yang memang di luar akal sehat kita ya, mungkin kalau orang yang nggak peka akan berpikir kayak, aduh lu halu ya gitu, aduh kayak nggak masuk akal. Tapi aku dulu pun merasakan seperti itu, tapi ketika aku akhirnya itu terjadi pada aku gitu, jadi aku ngerasa bahwa oh ternyata mistik itu, magic itu beneran ada gitu. Dan baru-baru ini tuh aku, jadi dari aku kronologis dulu ya. Iya, coba diceritain biar jadi teman-teman dari dengar. 2020 itu aku berkenalan sama seseorang, itu seorang perempuan dan laki-laki itu suami istri.
hubungan kita sangat-sangat baik. Aku ngelihatnya kayak emang bener-bener perempuan ini tuh dan suami istri ini orang yang sangat baik lah gitu. Iya. Dia posisinya ada di Bali, terus sehingga terjalinlah hubungan persahabatan kita yang cukup erat tuh dari 2020 sampai 2022. Akhirnya mulailah dia mencoba untuk menawarkan bisnis lah. Oke. Nah, saya kan emang orangnya agak detail ya, agak bener-bener detail kalau udah urusan bisnis gitu. Karena gimana pun uang itu sangat sensitif, tidak mengenal saudara, teman, kerabat gitu-gitu kan nggak kenal. Duit ya duit gitu. Jadi ketika itu tuh mungkin dia mencoba memasuki saya tuh agak sulit. Apalagi memasuki wilayah suami saya itu agak sulit. Tapi ketika berjalannya waktu, saya ngerasa atau tanpa saya sadari, saya akhirnya mengikuti apapun yang dia omongin. Misalnya kayak gimana? Misalnya, masukin uang yuk gitu. Nilainya tuh tidak sedikit, Mbak. Jadi kayak masukin uangnya pertama 500 juta. Aduh, gede banget 500 juta. Besokannya nambah, masukin uang yuk 700 juta. Saya iya juga, tanpa ada bilang tidak. Dan nggak nanya juga buat apa gitu? Ya tanya untuk apa gitu. Ya paling dia bilang ya untuk ini. Maksudnya untuk yang dia berikan kepada saya proposal itu menurut saya sebenarnya kalau dengan akal saya tanpa ada magic mungkin saya akan berpikir ini mah bodong gitu kan. Karena yang kamu kasih tuh bener-bener tidak seperti layaknya proposal profesional lah gitu dengan uang atau budget yang saya keluarkan gitu. Tapi saya iya aja. Besokannya lagi saya 1M dong keluar. Saya keluar nih 1M. Itu di luar uang yang kemarin ya. Buset, berarti totalnya udah 2M lebih dong? Lebih, Mbak. Oke. Kalau di totalin itu kurang lebih hampir uang saya dan suami saya itu 14M. Buset, gede banget 14M bisa bikin jadi film. Jadi kan ternganga kan. Saya tuh mungkin kayak ini antara saya bodoh apa saya gimana gitu ya. Tapi kalau secara logikanya saya cerita pasti orang akan berpikir halu gitu. Ya malunya aja bodoh, mungkin nggak teliti atau apa. Tapi di balik itu kan ada kejadian-kejadian. Misalnya saya tidak pernah berkata tidak. Itu tidak pernah gitu. Jadi mungkin staf-staf saya di kantor tuh sudah mengingatkan saya, Bu, uang kantor ini udah sampai habis loh. Sampai kosong loh. Tapi ketika saya bicara depan staff saya bisa bilang kayak, oh yaudah nggak usah lagi dikeluarin uang. Tapi kalau si orang ini ngomong ke saya, mau by phone, mau langsung, saya akan bilang iya. Seberapapun yang dia minta. Oke. Gitu. Ada makanan yang dia kasih? Nah, ada makanan mungkin karena ya pasti banyak ya, namanya sahabat kan pasti kan kayak kasih makanan atau apa. Nah, pada saat itu saya memang sudah pernah diingatkan untuk jangan deket-deket dengan dia nih. Tapi kayak saya denial lah gitu, kayak enggak lah dia tuh apa sih, lu mungkin iri aja atau apa. Sudah pernah diingatkan untuk di bulan Maret jangan pergi sama dia. Siapa yang ngingetinnya? Ada temen saya. Okay. Lu jangan deket-deket sama dia, terus lu bulan Maret tuh jangan pergi sama dia. Tapi saya denial, akhirnya saya pergi ke Korea nih bersama ini orang, jalan-jalan kita 10 hari apa segala macam. Saya ngerasa pada saat itu ya, saya tidurnya kan memang nggak bisa malam kan, jadi jam 7, jam 8 saya udah tidur. Nah malam-malam itu dia terbangun, pokoknya dia selalu bangun tuh di jam itu. Nah pada saat itu ya entah kita temen kan mungkin mengelus rambut atau apa, itu yang saya rasakan. Saya baru mengingat ketika saya sadar gitu. Mengelus rambut atau rambutnya diambil, jangan-jangan I know gitu, kayak gitu-gitulah Mbak gitu. Nah ternyata setelah terbongkar semua, barulah saya tersadar bahwa semua runtutan ceritanya itu menyambung tanpa saya beritahu dulu nih sama orang yang membantu saya gitu loh. Beberapa kejadian saya seperti kayak orang tolol, kayak orang bego, kayak orang linglung. Saya berkali-kali selalu ngomong di malam hari sama suami saya, kenapa saya seperti orang tolol ya, kenapa saya seperti orang bodoh ya. Dan itu suami saya tuh belum peka, Mbak. Oh, dia masih nganggap itu kayak ini kenapa kamu rasa gitu ya? Karena dia tahu aku orang yang pekerja, yang berusaha cari uang dengan cara yang halal gitu. Tiba-tiba saya dapat duit dari dia tuh udah keenakan gitu. Jadi saya dibuat keenakan dengan uang-uang yang dia kasih.
Padahal itu sebenarnya uang saya juga gitu. Ya, oh jadi dia sempat mengembalikan. Jadi dia mengembalikan dana tersebut kayak diberi enak gitu. Terus dia minta apapun saya kasih. Terus dia mau pergi kemanapun. Sampai terakhir di Korea tuh saya bayarin DP dia untuk operasi payudara. Pokoknya saya iya aja. Jadi iya saja kalau dia minta apapun gitu. Tanpa saya sadarin kok lama-lama saya kayak orang bodoh gitu loh. Nah pada akhirnya saya ketika orang yang menyadarkan saya bahwa bilang coba kamu berdoa, dia bilang, coba kamu membersihkan diri. Akhirnya saya mencoba mengikuti ritual yang pembersihan. Mungkin percaya atau nggak percaya itu saya akhirnya jalanin ritual itu di malam hari ya. Dan saya menemukan banyak banget cerita atau story yang logik menurut saya karena nyambung gitu loh. Karena si orang ini akhirnya memberitahu saya bahwa apa yang dia lakukan terhadap saya, lalu setelah saya selesai pembersihan saya dikirimin banyak hal-hal aneh kayak gitu. Seperti apa? Ya misalnya kayak saya nggak tahu kalau kucing itu kan bisa melihat ya, hewan bisa melihat sesuatu yang jahat atau magic. Di setiap malam jam 10 malam itu kucing selalu meong-meong, tidak berhenti. Oh nggak berhenti? Tidak berhenti. Sampai berhenti itu sekitar jam setengah 12 malam. Nah, habis dari situ anak saya terganggu sekali tuh. Itu nggak pernahnya kucing itu, jadi meong-meong itu tuh nggak pernah. Di malam hari kucing itu tuh jam 10 start sampai jam setengah 12 malam. Itu setiap hari. Dan sampai semalam aja itu masih terjadi. Sampai malam tuh masih terjadi. Akhirnya saya konsultasi lagi, ini kenapa? Akhirnya saya dikasih pegangan lah untuk membantu melindungi saya, tapi tambah lagi dia minta untuk saya sering berdoa. Mungkin selama ini ya kita kadang lupa dengan Tuhan, gitu, lupa dengan bahwa kita tuh hanya meminta dan memohon itu sama Tuhan gitu loh, bukan sama manusia. Mungkin saya disadarkan itu, ya udah mulai sekarang lebih aktif berdoa, jadi lebih tenang Mbak, gitu. Dan banyak kejadian-kejadian lain juga kayak misalnya rambut saya tiba-tiba rontok banget, nggak pernah rambut saya rontok itu dari bulan Maret. Bulan Maret tahun ini? Tahun ini. Rambut saya rontoknya luar biasa, nanti saya bisa tunjukin ya. Jadi setelah saya pembersihan, tiba-tiba saya ada satu lipstick yang saya beli dari Amerika kemarin. Saya bilang, saya suka banget sama lipstick ini. Pokoknya saya suka banget sama lipstick ini. Waktu saya pergi, saya waktu itu pembersihannya ke Bali. Jadi waktu saya pembersihan ke Bali, saya pakai lipstick itu dari Jakarta sampai Denpasar. Nah, begitu saya pakai, dari Denpasar saya mau pulang ke Jakarta, tiba-tiba lipstick itu ada gulungan rambut. Yang saya nggak tahu itu rambut dari mana, dan lipstick itu tuh bener-bener tertutup, dalam keadaan tertutup, dan tertutup rapat. Jadi saya sampai bingung ini rambut dari mana. Secara logikanya kan seperti memberi tanda sesuatu kan. Betul. Nah saya konsultasi lagi ya mungkin orang yang membantu saya balik lagi karena kepercayaan terhadap Tuhan. Jadi kamu banyak berdoa, kita sama-sama membantu mendoakan kamu agar kamu dilindungi, dan ya alhamdulillahnya sih saya sekarang lebih tenang aja sih Mbak. Kalau kemarin tuh udah kayak, mungkin staff-staff saya tahu saya udah kayak orang gila. Gak gila aja udah bersyukur ya. Mungkin kita kehilangan uang 14M, terus udah gitu saya dibuat kayak orang tolol, saya nggak fokus. Tapi saya percaya bahwa ketika orang-orang terdekat saya bilang, lu harus fokus. Karena ketika lu tidak fokus, makhluk-makhluk itu akan masuk. Dengan gampangnya mereka akan masuk ke dalam tubuh kamu dan pikiran kamu. Gitu. Nah, itu selama kalian berteman sampai kamu akhirnya beberapa kali menggelontorkan uang, itu prosesnya berapa bulan apa berapa tahun? Aku berteman itu dari 2020 kenal, tapi berekanan bisnis itu dari 2022 dan baru ketahuannya itu 2024 kemarin. Baru ketahuan 2024. Nah, pada saat kamu tahu dia seperti itu, nah, kamu langsung ngomong sama dia apa cuma ngejauh aja gitu? Aku mencoba menjauh sih, karena orang yang membantu aku juga memberikan saran untuk tidak pernah lagi bertemu dia. Pernah dia ketemu satu kali karena kita ada pertemuan untuk pembuktian. Jadi kita ada mediasi lah ketemu. Lalu di situ guruku tuh atau orang yang membantu aku, nyebutnya gimana ya, orang yang bantu aku tuh bilang, jangan lihat mulut dan matanya,
Oke. Jadi sebelum aku ketemu sama orang ini, dia udah kasih tahu aku, kamu jangan lihat mulut dan matanya, karena dia senjata dia di situ. Oke. Begitu datang, langsung pakai masker. Siapa? Si orang ini. Oh. Pakai masker itu kayak mencoba dia tahu kalau aku sudah tahu gitu loh. Oke. Dia pakai sesuatu di mana gitu. Dia pakai masker. Ketika kita suruh dia buka, dia agak berontak karena dia bilang saya batuk. Saya batuk, saya lagi sakit. Tapi akhirnya kita paksa untuk dia buka. Dan setelah dia buka, dia nggak ngomong apapun. Dia hanya menunduk karena dia nggak berani untuk melihat mata aku dan ngomong depan aku gitu. Iya. Nah, sering mendapat firasat lewat mimpi buruk nggak sih? Kalau mimpi sih nggak. Oh, mimpi enggak? Mimpi enggak. Jadi emang cuman kayak kucing gitu segala macam. Kucing, terus aku lebih kayak merasanya tuh aku nggak pernahnya seperti orang bodoh, Mbak. Aku tuh orangnya lumayan kritis, apalagi kalau dalam bisnis itu aku kritis banget. Kok membaca kontrak tuh aku bener-bener sedetail-detail mungkin. Terus aku tuh orangnya nggak percayaan sama orang untuk soal uang gitu. Jadi ketika aku merasa ini bukan diri aku, seperti tersadar aja gitu. Kok gue bodoh ya? Ini belum ketahuan ya. Maksudnya aku belum ketahuan kalau dia melakukan penipuan ke aku gitu. Tapi aku udah merasa itu dan selalu berucap di depan suamiku, kamu percaya nggak aku seperti orang bodoh? Aku seperti orang bodoh dan aku seperti orang bodoh. Aku selalu bilang gitu. Tapi suamiku selalu bertanya, ya kamu merasa bodohnya tuh kenapa? Itu yang tidak bisa aku jawab. Kenapa aku merasa bodoh? Tapi aku sudah tersadar gitu loh, Mbak. Nah, aku pada saat itu kayak nggak bisa ngomong nggak bisa menyadarkan diri aku sendiri. Ini gue kenapa gitu? Tapi aku udah feel badan aku tuh kayak menolak gitu loh. Aku kok kenapa ya kayak gini gitu. Nah, dari uang yang dia pinjem udah ada beberapa yang dikembalikan apa belum? Sampai terakhir ini belum sama sekali. Semuanya? Kalau dari surat perjanjiannya kan dari 2022 sampai 2024 itu kan memang ada bukan pengembalian sih, kayak ya namanya kita berbisnis investasi pasti ada profit, itu udah ada. Tapi di 2024 setelah aku tersadar itu yang sudah mulai macet. Karena dia nggak bisa pakai uangnya bunga lagi. Bunganya udah sadar. Iya. Terakhir sampai dia waktu aku di Amerika itu kemarin, dia memaksa aku minta uang senilai 1 miliar, aku nggak mau kasih. Di situ aku mulai, yang menyadarkan aku adalah suamiku. Suamiku langsung bilang, jangan dikasih. Jangan dikasih dan jangan dikasih. Suamiku juga korban dia, gitu. Tapi dia langsung bilang, kita stop untuk kasih ini orang. Barulah di situ kayak dia merasa bahwa kayaknya nih aku udah nggak bisa diapa-apain sama dia. Gitu. Oke. Nah, jadi itu lebih ke apa ya? Ilmu yang hampir mirip sama hipnotis berarti. Apapun yang dia minta itu dikasih, dan sudah pasti biasanya nih pada orang-orang yang melakukan praktek supranatural seperti itu ya, supranatural yang agak kotor, itu ada media yang dipakai seperti rambut, makanan, minuman, dan itu akan sulit sekali untuk dihindari, apalagi kalau kita berteman dekat. Ya kan, tidur bareng, jalan-jalan bareng, minum, misalnya kita lagi minum di kafe, kita mau ke toilet kan bisa aja kayak gitu, dan itu akan jauh lebih sulit sebenarnya untuk sembuh, tapi alhamdulillah sembuh. Tapi aku balik lagi selalu ingat aku harus berdoa gitu, karena aku ngerasa kayak dengan berdoa itu akan jauh lebih tenang. Maksudnya selain memang aku dibantu juga dengan guru-guru spiritualnya aku gitu, tapi balik lagi guru spiritual aku selalu bilang yang kalau dengan kamu berdoa dengan kepercayaan kamu itu paling manjur lah gitu. Oke. Bunga tadi ingat nggak pas baru pertama kali datang? Jadi kan aku tuh penggemarnya Bunga ya, dari dulu suka nonton. Jadi aku tuh udah mau heboh nih ceritanya. Jadi pas Bunga dateng tuh aku tadinya mau videoin, mau cipika-cipiki, tapi karena yang di belakang Bunga serem banget. Jadi wow, ini si Bunga pakai apaan gitu. Makanya tadi kan aku nanya, kamu seneng horor? Itu sebenarnya pertanyaan yang, karena kalau orang pakai sesuatu yang seperti itu udah bukan dikategorikan sebagai orang yang suka horor sebenarnya, tapi lebih ke
horor banget gitu. Nah, baru aku tahu ceritanya ternyata memang Bunga dikerjain. Oh. Tapi maksudnya Mbak Puri, sorry nih aku serem. Jadi maksudnya saat ini masih ada orang yang nempelin aku gitu ya? Masih. Serem. Jadi tadi aku welcomingnya nggak heboh karena yang di belakangnya serem. Makanya aku nanyanya lewat seneng horor nggak, aku nggak seneng horor gitu. Dah gimana ya dia nggak seneng horor, tapi kok ini yang di belakangnya horor banget gitu. Iya, aku memang gitu. Bukan pecinta film horor dan maksudnya memang yang tadi aku bilang sama Mbak Fri, aku cerita memang aku sampai saat ini di sepanjang karir aku tuh aku belum pernah main film horor karena memang aku masih belum tahu caranya berakting film horor seperti apa gitu. Iya, tapi tenang aja karena yang jagain dari gurunya Kak Bunga bagus. Gitu. Jadi si makhluk ini ibaratnya ini diri kita. Ini yang ngejagain Kak Bunga nih muter di sini. Dia cuma nempel di sini. Tapi karena kita bisa lihat, jadi emang serem banget sih. Gitu. Tapi saya sampai seperti itu loh, saya sampai nggak dengerin, saya sampai bohong sama suamiku karena si orang ini bilang sama aku, jadi dalam case ini uang aku yang keluar itu aku nggak pernah ngomong sama suamiku. Oh, jadi suami nggak pernah tahu? Pertamanya nggak pernah tahu. Jadi bener-bener keuangan aku tuh kan sebenarnya perusahaan aku tuh berdua sama suamiku. Tapi suamiku tuh memang nggak pernah mau ikut campur soal keuanganku. Jadi ketika aku keluarin uang terus-terusan dan udah berlebih nih, udah batasnya limit banget, di atas limit malah pribadi aku juga akhirnya terlalu juga gitu. Nah dia bilang, jangan bilang-bilang suami kamu ya. Aku inget banget itu posisinya lagi di Pondok Indah Mall. Itu dia bilang sama aku, kamu jangan bilang-bilang suamimu ya gitu. Dan aku nurut, tidak bilang sama sekali. Bahkan aku akhirnya menyuruh staf aku untuk bikin laporan keuangan palsu untuk suamiku. Sampai kayak gitu. Iya. Pas tersadar aku langsung ini bukan aku banget sih. Gitu. Dari situ tuh kayak berapa bulan kemudian aku kayak tersadar bahwa ini nggak bener nih gitu. Dan beberapa staf-staf aku kan juga mungkin mereka juga Muslim ya, mereka sholat, mereka mungkin alhamdulillah mereka juga doain aku, mereka juga ngerasa gitu, Bu ada sesuatu yang aneh. Tapi akhirnya kayak, Bu coba deh Ibu sadar, coba deh Ibu pikirin lagi. Akhirnya mungkin aku tersadar selain memang dibantu guru spiritual aku juga, tapi kayak orang-orang sekeliling aku tuh udah ngerasain aku nggak ada sesuatu sama aku gitu. Jadi sebenarnya kasus dari Kak Bunga Zainal ini ya harus jadi pelajaran bagi kita semua karena memang biasanya hal-hal seperti ini dilakukan oleh orang terdekat. Jadi kalau kita punya musuh yang jauh, yang tidak pernah makan bareng, minum bareng, tidur bareng ya, itu akan sulit dia untuk menjangkau kita, apalagi kalau kita dalam posisi yang lagi fokus beribadah, suka meditasi. Nah, meditasi itu juga sangat penting untuk cleansing jiwa dan juga raga, terutama dari hal-hal yang negatif. Jadi kalau orang-orang suka meditasi, for base auranya pasti akan ada lapisan warna putih. Jadi lapisan warna putih ini bukan hodam ya teman-teman, tetapi lapisan base aura yang dijaga dari segala macam hal-hal yang negatif di luaran sana gitu. Nah, belajar dari pengalamannya Kak Bunga Zainal yang lumayan ini ya, bikin stres ya. Bukan jadi, lumayan lagi, stres banget. Turun berapa kilo? Nggak tahu ya. Pokoknya lebih ke jiwa dan mentalnya tuh lagi drop. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa segera selesai ya. Amin. Juga buat kalian ini kita bukan berarti harus berburuk sangka terhadap orang, tetapi kalau orang sudah terlihat nih terlalu baik ke kita, baik banget, baiknya gila-gilaan deh, ngirimin makanan, ngirimin ini, pokoknya dia mendekati kita dengan terlalu over. Nah itu juga perlu dicurigai karena sebenarnya kalau kita berteman dengan tulus kan ya udahlah ya, kita temenan aja gitu. Biasanya kalau yang awalnya terlalu baik ada udang di balik batu gitu. Tapi sekarang udah lumayan tenang ya. Tenang. Sekarang udah lumayan tenang, jadi lebih dekat sama Tuhan. Jadi dikasih lihat bahwa memang kita tuh hanya memohonnya sama Tuhan, betul, sama manusia. Jadi tersadar kayak mungkin lebih religius aja kali ya sekarang. Kalau misalnya waktunya kita berdoa gitu, sembayang ya
ya itu Iya, udah harus. gitu. Oke, teman-teman, itu tadi cerita Kak Bunga Zainal. Mudah-mudahan masalahnya bisa segera selesai dengan baik ya. Jadi buat kalian dimanapun harus berhati-hati dan jangan lupa subscribe YouTube barunya Furi Harun ya supaya terus nambah banyak. Dan silahkan yang pengen nanya share di kolom komentar. Bye bye.